Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi la yasiqul khaira illallah. Bismillahi la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nashkuru wa nahmaduhu bil jalal wa nashkuruhu bil lisan wa nashkuruhu bil arkan alladhi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyyil karim al-alim al-hadi al-nadhir al-bashir alayhi afdalus salatu wa taslim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, hayyikum jami'an bi tahiyyatil islam al-khalidah wa tahiyyatul islam as-salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji milik Allah SAW, kita sanjungkan, hadiahkan ke atas Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama hadir, saudara saya, saudara kita semuanya, pimpinan Madrasah Muhammadiyah Majenang, beserta rekan-rekan asatiz wal asatidah, para kesepuhan, orang tua santri, orang tua murid, bil khusus orang tua saya Pak Haji Karsono, dan semua yang hadir, anak-anak sekalian, para santri al-wafa, kemudian anak-anak dari MI Tahfidz yang sama-sama insya Allah kita mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Secara garis besar, amanah ini saya terima, Kak Haji, dengan berbagai pertimbangan, dengan berbagai keadaan yang memang semuanya harus berjalan gitu. Ibu bapak terutama para orang tua memang semuanya jadi apa ya, jadi meres waktu, meres mikir semuanya. Saya terus terang awalnya agak keberatan karena anak-anak kami juga di sini sedang full-fullnya waktu mereka kita arahkan untuk target jangka pendeknya Ramadan besok. Mereka sampai kepada target personalnya, baik yang 30 juz, 20 juz, 10 juz ataupun yang lainnya. Tetapi karena banyak hal yang harus kita pertimbangkan, termasuk target jangka panjang adanya generasi penerus, adik-adik daripada adik-adik santri ini yang memang pada masanya nanti akan menjadi pemegang estafet dakwah berikutnya, yang kita sebut dengan tasjilul jail, menyiapkan generasi. Maka dengan segenap kekuatan, dengan segenap pertimbangan, akhirnya saya terima. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan seiring sejalan antara apa yang diprogramkan oleh MI Tahfidz dan apa yang telah kami programkan pula buat anak-anak kami di sini. Al-Wafa ini dari dulu saya selalu menyebutnya sebagai ajang penjaringan kader di antara kader. Kita tidak pernah ngoyo untuk menambah jumlah santri, karena memang target saya ini anak yang sekarang ada ini harus menjadi kader berikutnya. Kalau bisa 100% mereka harus menjadi kader penerus, sehingga optimal waktu, optimal program, optimalisasi semuanya wajib ada pada semua waktu, keadaan, kesempatan yang ada pada mereka. Itu sebabnya kita concern dengan jumlah yang sedikit. Mudah-mudahan 2, 3, 4 tahun yang akan datang mereka
mereka bisa benar-benar kita andalkan untuk mengelola pada perkembangan lembaga ini secara khusus, dan bila dibutuhkan mungkin pada tempat lain. Ibu bapak yang dirahmati Allah, sekali lagi ini bukan masa yang ideal memang untuk kita. Al-Wafa juga sedang berkejar dengan waktu, tetapi di sisi lain juga ibu bapak, kita juga perlu kader penerus untuk 5-10 tahun yang akan datang. Maka dengan bukan berat hati sebenarnya Kak Haji, tetapi dengan bismillah saja lah. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan. Saya secara pribadi untuk internal lembaga, saya sampaikan juga ke anak-anak, ini waktu kita ini semakin sempit, kesempatan kita semakin sempit pula. Maka ini bagian dari tadrib, bagian dari tadribat mereka, latihan mereka untuk bagaimana mengefektifkan waktu, mengefisienkan waktu, sehingga waktu yang sempit itu tak boleh mengurangi kuantitas dan kualitas yang selama ini pun bisa diraih. Maka nanti secara teknis mungkin ibu bapak, anak-anak kita ini yang MI akan dibimbing oleh teteh-teteh santri dengan jumlah yang agak banyak. 10 anak ini nanti akan dibimbing oleh 8 orang, saf pertama dan saf kedua. Di sini kita bagi waktunya ini secara teknis. Di sini kita waktu dibagi untuk anak-anak itu 6 jam pertemuan dalam sehari semalam. 3 jam oleh 4 orang pertama pembimbing, kemudian 3 jam kedua oleh para pembimbing kedua. Ini kenapa harus begini? Karena memang semuanya harus ngejar target juga gitu. Kalau satu orang dibebankan untuk mengurusi, membimbing adik-adik ini 24 jam, kasihan mereka, target-target pribadinya nggak akan terperoleh, nggak akan kesampaian. Sehingga kemudian bagaimana caranya semuanya bisa berjalan beriringan, tidak ada yang dikorbankan, tetapi bisa memperoleh hasil yang kalau bisa sih maksimal. Yang ketiga, ibu bapak yang dirahmati Allah, para asatiz wal asatizah, saya ingin sampaikan juga, waktu seminggu itu tentu saja bukan waktu yang ideal. Jadi ekspektasi bapak ibu kalau itu berkaitan dengan jumlah ayat, jumlah surat, apalagi jumlah juz, saya sama sekali tidak menjanjikan. Ada kira-kira pesantren seminggu punya hasil 2 juz gitu? Rasanya tidak mungkin. Kecuali orang yang IQ-nya 5.000. Orang macam kita ini nambah 1 ayat 1 surat pun sudah luar biasa. Maka saya juga sampaikan ke beliau sebagai penanggung jawab di MI Tahfidz, kalau ekspektasi harapan itu terlalu tinggi, saya dengan segala kerendahan hati saya katakan saya mohon maaf. Tetapi kalau kita pakai kadar umum, tidak sih kita mengatakan daripada daripada di rumah, daripada nganggur, daripada main, enggak. Tetapi kalau kita ingin sekedar minimal bisa merawat hafalan yang sudah ada gitu ya, syukur-syukur bisa menambah entah 1, 2, 10, 20 ayat, yuk kita jalan bareng-bareng. Karena bagi saya suatu pekan itu benar-benar terlalu singkat untuk dijadikan target sebagai penambahan atau target peraihan dalam jumlah tertentu. Maka perlu dipahami oleh bapak ibu semuanya, barangkali nanti ketika pulang ke rumah ibu cross-check ke anak-anak, begitu pulang kok hanya nambah 10 ayat misal begitu ya, kok hanya nambah 20 ayat, kok hanya nambah segini dan segitu. Saya dari awal sudah sampaikan, kalau jumlah atau kuantitas yang ibu cari semestinya menitipkan di sini jangan seminggu, tapi 3 tahun gitu lah, baru kita akan kelihatan hasilnya. Jadi mohon difahami untuk semuanya ibu bapak rahimahullah, mudah-mudahan ini menjadi mindset kita bersama-sama sehingga nanti sepulang dari sini tidak ada kesalahpahaman dan kesalah pengertian, misunderstanding di antara kita. Mudah-mudahan semuanya bisa memaklumi karena memang semua juga berjalan pada tugas dan target masing-masing. Ala kulli hal, syukran wa jazakumullah. MI Tahfidz ini sudah 2 kali mengadakan program kerjasama barangkali ngaji.
Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih lagi dari ini. Al-Wafa bisa memberikan sesuatu yang manfaat untuk banyak orang, banyak umat, dan barokahnya bisa kita dapatkan bersama-sama. Atas segala kekurangan, kekhilafan, dan nanti pada masa-masa pembimbingan anak-anak kami dari Al-Wafa, teteh-teteh pembimbing, saya juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Untuk diketahui dulu barangkali nanti yang jadi pembimbing ibu, terutama untuk orang tua santri, orang tua murid, ini saya sebutkan satu persatu by name, nama-nama teteh pembimbingnya ibu ya. Karena di sini lazimnya orang Sunda jadi panggilnya teh ya dong, nggak diembangkan. Karena saya sendiri nggak paham bahasa Jawa. Teteh Aulia mana teh? Ya ini sab pertama ya teh. 4 orang pertama pembimbing. Teteh Aulia cium tangan teh. Teteh Nurul, Teteh Indi. Kemudian siapa lagi yang sab pertama nak? Teteh Ika mana Teteh Ika? Oh iya, sab kedua Teteh Hilwa mana teh? Kemudian berikutnya Teteh Entin mana? Oh lagi gobong. Siapa lagi? Teteh Tia mana Teteh Tia? Satu lagi ya? Oh Teteh Naila. Ini Teteh Naila nih. Oh yang paling ini, yang paling kiri. Yang paling kiri Teteh Naila ya. Itu diantara pembimbing nanti yang akan membimbing adik-adik kita semuanya dalam kegiatan mereka 24 jam di sini. Khasnya pesantren itu memang bukan pendidikan yang hanya berbasis intelektual ibu ya, sekedar mencerdaskan anak saja, tetapi kekhasan pesantren justru pada 2 titik lainnya, yaitu mental dan spiritualitas. Di sini bukan sekedar belajar menambah jumlah hafalan, tetapi juga belajar tentang hal-hal lainnya yang berkaitan dengan karakter-karakter Islami, kehidupan yang Islami. Jadi mereka otomatis belajar 24 jam full tanpa jeda. Bahkan tidurnya pun dalam kerangka belajar, bahkan makannya pun dalam kerangka belajar, bahkan mandinya dan kegiatan apapun yang itu di luar kelas, out kelas, semuanya dalam kerangka belajar. Itulah pesantren. Begitu Bapak Ibu rahimakumullah, sekedar prolog, sekedar mukaddimah, dan beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimaknai, bisa difahami oleh kita semuanya. Sekali lagi, amanah ini dengan menyebut asma Allah bismillahirrahmanirrahim saya terima. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi kegiatan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.